Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini saya mengucapkan terima kasih yang amat sangat atas kesetiaan saudara untuk tetap setia mendengarkan renungan melekat dalam Tuhan. Doa dan harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat senantiasa. Mari melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita semakin kuat dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Biarlah apa yang Kau firmankan lewat renungan hari ini sungguh memberikan kekuatan di dalam iman percaya kami, agar apa yang Tuhan katakan lewat hamba-Mu, lewat renungan hari ini sungguh memberikan satu pencerahan di dalam iman kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk terus senantiasa melekat dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema menguji komitmen. Firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 66 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Kekasih Kristus, setiap peristiwa dalam kehidupan sesungguhnya ada banyak yang Tuhan berikan untuk kita dapat mempelajarinya. Karena setiap apa yang kita pikirkan, ucapkan dan kerjakan bukan sekedar sesuatu yang kita buat, sebab Tuhan akan melihat sampai sejauh mana kita memiliki kesungguhan dan komitmen kita seperti yang kita pikirkan dan ucapkan. Tuhan akan menguji itu semua. Misalkan saat saya mengatakan atau janji ingin mengasihi istri, maka saya sebagai seorang suami membuktikan tentang kasih kepada istri. Hal ini akan terlihat seberapa besar kasih kita terhadap istri ketika saya diuji oleh hal-hal yang tidak menyenangkan atau bertentangan dengan kehendak diri pribadi saya. Saya diuji kesabaran, kesetiaan, dan banyak lainnya seperti yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sesungguhnya Tuhan menguji komitmen kita, karena Tuhan ingin mengetahui motivasi dan kemurnian hati kita. Itulah sebabnya mengikut Tuhan dibutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh serta motivasi yang murni. Sebab dalam kita mengiring Tuhan pasti akan menghadapi masalah, kesulitan, penderitaan, bahkan peristiwa demi peristiwa yang akan dihadapi. Itulah sebabnya kita butuh komitmen. Rasul Paulus menyampaikan nasihat kepada jemaat di Filipi. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Tercatat dalam Filipi 1 ayat 29. Tuhan tidak pernah berjanji kalau kita mengikut Dia, perjalanan hidup kita akan bebas hambatan. Demikian juga murid-murid Tuhan saat masih bersama dengan Tuhan mengalami masalah dan kesulitan. Hal ini dapat kita ketahui saat murid-murid berada dalam satu perahu dengan Tuhan Yesus, lalu sekonyong-konyong datang angin ribut yang sangat dahsyat sehingga mereka mengalami ketakutan. Walau sebagian besar murid-murid memiliki latar belakang sebagai nelayan dan tentunya terbiasa menghadapi badai maupun gelombang, tetapi peristiwa ini membuktikan badai yang menghantam mereka adalah benar-benar dahsyat sehingga di luar perkiraan dan kemampuan mereka. Kekasih Kristus, mungkin reaksi yang ditunjukkan oleh para murid saat itu memiliki kesamaan dengan kita saat permasalahan yang kita hadapi saat ini, di mana persoalan dan masalah yang di luar dari dugaan dan kemampuan yang datangnya dengan tiba-tiba. Bila terjadi demikian, hal yang harus diingat adalah bahwa ini merupakan ujian. Apakah kita komitmen untuk tetap setia dan percaya bahwa Tuhan ada dan mampu menolong, atau mulai goyah karena badai permasalahan yang mendera sehingga melemahkan iman dan merampas sukacita kita? Kekasih Kristus, saat kita sangat panik dan khawatir dalam menghadapi badai hidup yang datang menimpa kita, maka
apakah secara manusiawi kita akan berusaha mengatasinya secepat mungkin menurut akal dan cara kita sendiri, sehingga timbul pikiran-pikiran negatif, bahkan dapat menyalahkan Tuhan dengan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Tercatat dalam Markus 4 ayat 38b. Melihat kepanikan para murid, Yesus keras menegur, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Tercatat dalam Markus 4 ayat 40. Kekasih Kristus, sekali lagi, bila kita belum mendapatkan pertolongan Tuhan dan sepertinya kita dibiarkan berjalan sendiri, sebagaimana dikatakan dalam kitab Habakuk 1 ayat 2, "Berapa lama lagi, Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong." Hal ini bukan berarti Tuhan tidak peduli. Sesungguhnya Tuhan sedang menguji komitmen kita. Camkanlah dalam-dalam, Tuhan kita adalah penguasa alam semesta ini. Artinya, Dia mempunyai kedaulatan penuh atas seluruh ciptaannya. Badai dan gelombang yang begitu dahsyat langsung berhenti dan danau menjadi teduh ketika Tuhan menghartiknya. Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Tercatat dalam Markus pasalnya yang keempat ayat 39. Jadi Tuhan mengizinkan hal itu terjadi untuk menguji komitmen dan iman kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami sampaikan kepadamu. Sungguh kasih-Mu begitu luar biasa, sehingga Engkau mengingatkan kami melalui renungan firman Tuhan, agar kami tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Bahkan biarlah kami memiliki satu komitmen yang kuat dalam kami mengiring Engkau. Apapun yang terjadi, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan terus membawa kami dan terus memurnikan kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Lewat kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, pimpin kami lewat hati kami, pikiran kami, perbuatan kami. Kami terus mempermuliakan Engkau Tuhan. Kami rindu menjadi alat-Mu. Kami rindu Engkau memakai kami, sehingga orang lain melihat dalam kehidupan kami ada Kristus. Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus terus membimbing kami untuk kami tetap dan kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.